Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmatnya, karena limpahan barokahnya, karena limpahan keimanannya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diperkenankan untuk menghirup udara segar, untuk bernafas, untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi yang dilarangkan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan dua hal kepada kita semua, Quran dan Sunnah. Insya Allah, kalau kita benar-benar berpegang kepada dua hal tersebut, kita akan terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku seiman dan seperjuangan di jalan Allah, alhamdulillah kita sudah bisa menikmati indahnya bulan 1000 bulan. Kita telah menjalani ibadah saum, ibadah puasa karena Allah Ta'ala. Tidak ada sebuah kebahagiaan sedikit pun yang melebihi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah semata. Semua kepunyaan Allah semata. Saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat, tahukah kalian bagaimana kita menjalani puasa yang sesungguhnya? Puasa melatih kesabaran kita, puasa meningkatkan ibadah kita, dan puasa meningkatkan sholat kita. Puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu sabar. Puasa mengajarkan kepada kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita. Dan kunci dari ibadah, di antara ibadah adalah sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wassholah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sabar merupakan kunci ketika kita berpuasa. Inti dari puasa adalah mengendalikan diri, mengendalikan dalam dan luar, mengendalikan jasmani dan rohani, mengendalikan lahiriah dan batiniah,
sabar. Kembalikan ke batiniah kita sabar. Tanamkanlah kepada rohaniah kita. Bagaimana kita mulai sabar terhadap mulut kita, bagaimana kita melatih sabar dalam hati kita, dan bagaimana kita melakukan kesabaran dalam segala tingkah laku kita. Ini inti daripada berpuasa untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum dalam seharian. Dan inti yang lain adalah sholat. Sholat juga mengendalikan diri. Sholat mengendalikan tindakan kita. Sholat akan menuntun kita untuk berbuat yang baik. Jadi antara sholat dan sabar itu harus kita padukan. Orang yang sabar menjadi kekasih Allah. Orang yang sholat bisa meningkatkan kepada Allah. Hidupnya hanya untuk Allah. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita tingkatkan kesabaran kita. Bagaimana kita harus menanti beduk, menanti azan maghrib. Bagaimana kita harus menunggu dan menunggu. Kalau tidak kita sabar, maka makanan di depan kita langsung kita endus. Kalau kita tidak sabar, kalau hati kita tidak sabar, lisan kita tidak sabar, dan kelakuan kita tidak sabar, rusak ibadah puasa kita. Oleh karena itu bisa ditingkatkan dengan meningkatkan sholat. Sholat yang agama. Sholat akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Sholat akan menuntun kita hal-hal yang baik. Antara sholat dan sabar itu harus kita pelihara dalam rangka meningkatkan kesuksesan diri kita dalam menjalani ibadah puasa ini. Saudaraku seiman, kaum muslimin wal muslimat, inti dari apa yang saya sampaikan adalah tingkatkanlah kesabaranmu, karena kesabaran itu akan menuntunmu dalam meningkatkan keimanan. Tingkatkanlah sholatmu, karena sholatmu akan menuntunmu dalam kebajikan dan akan mencegahmu dalam hal kejelekan. Antara sabar dan sholat akan menjadi dua perisai, akan menjadi dua pedang, akan menjadi dua hal yang akan kita pegang sampai akhir hayat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa meningkatkan kesabaran dan sholat kita hanya karena Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.